Kita. Ya, kalau lihat di jalan-jalan ya, Dek ya. Saya itu orang tua, kadang-kadang nyetir sendiri, sering dipisui anak-anak itu. Damput saya apik, kadang-kadang Jawa Timur metujuk, kadang-kadang mikir, padahal nggak ngerti. Saya itu justru pelan, di kota itu paling-paling maksimal 40, 50, 30 gitu toh. Jadi itu saya taati gitu loh ya, karena sekarang itu nggak bisa ditebak. Dari gang tuh kadang-kadang sepeda motor keluar, dadak gitu loh ya. Itu malah sering dipisui saya, nggih matur nuwun, kayak gitu. Itu kondisi budaya kita. Lalu yang kedua, apa ya, situasi akibat perekonomian kita yang sekarang itu dalam keadaan kelabu ya. Saman dari Tuban ke sini, saman lihat warung-warung di pinggir jalan itu banyak yang tutup, banyak yang reot, banyak yang tidak buka. Artinya apa? Sirkulasi ekonomi, keuangan kelihatannya tidak sampai merata di antara mereka. Itu. Okay. Iya. Yang. Lalu bersih desa, bersih desa, ya. itu juga jarang ada. Itu penting deh. Saya itu kalau ada orang datang ke pedepokan saya sarankan, kamu di desa apa, pon wage kliwonmu apa, ya. Ini sudah kalau kamu besok pengen hidupmu masa tuamu enak, tolong tempat leluhur di sana itu dipelihara dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Dibatin aja leluhur. Saya minta mudah-mudahan keluarga saya sehat, kuat gitu. Itu. Nanti biasanya ya saya sudah mempraktekkan itu semua soalnya. Saya mempunyai rumah di Singosari termasuk bekas kerajaan itu gara-gara saya melaksanakan hukum itu. Watu kita ambungi, tak anu sikile watu Drwapala kan sih patung gede 3 meter gitu. Tak ruangkel karo nangis ngono, Mbah, dalem nyuwun tanah ten Singosari, Mbah. Betul itu, Dek. Betul. Waktu itu saya masih baru kuliah masuk di Malang. Ya ternyata punya Dek, bekas kerajaan pisan. Dan sumber-sumber nagan saya itu kalau 1 hari itu dengan air aqua, air itu bersih punya saya. Sudah saya teskan pH-nya di kesehatan ya. Ini jauh lebih bersih karena dari perut Gunung Arjuna. 1 hari kalau 50 tangki aja ada airnya. Loh, kalau saya mau menjual berapa menjual ke Surabaya dikirim 50 tangki per hari loh, Dek. Tapi enggak. Ya. Tanahnya punyanya Jatikusumo, tapi air itu yang milik adalah Sang Maha Kuasa. Untuk pohon-pohon, untuk manusia, untuk apa gitu. Terkait tadi itu kemerosotan masalah moral, kan jenengan tadi matur kalau hilangnya budaya atau mundurnya budaya kan dampaknya ke situ, kemerosotan moral. Apa jenengan temukan, apa kita temukan kepada pemimpin kita itu yang pada saat ini? Ya, saya pikir hampir merata ya, Dek ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Dulu itu kalau namanya malah yang dari timur, Dek, itu kan sekolahan itu, ibu itu. Institut Budi Utomo apa itu sebelah itu. Yang dari timur, anak-anak kuliah-kuliah itu. Kalau saya jalan kaki itu, yang sambil dinglo gitu. Okay. Tapi anak-anak pada umumnya itu udah wong tua nih bikin dalan bareng delejak-delejak ke sarung ngono, saenake ngono. Itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, gedung-gedung kesenian itu sudah banyak yang tutup. Banyak yang tutup gedung kesenian. Dan gedung kesenian itu penting ya. Entah itu apalah. Lalu yang kedua, alangkah baiknya kalau setiap acara-acara tertentu, sekarang di Singosari sudah mulai bagus, Dek. Di Singosari itu ibu-ibu sudah bergerak, mulai membatik, mulai latihan kerawitan. Nah, dan anak-anak sekolah di hari-hari tertentu sekarang sudah hampir banyak di Jawa Timur itu pakai pakaian batik gitu ya. Itu sudah lain, itu sudah pelan-pelan
di samping ekonomi, hasil ekonomi, perbadian juga tentang cinta kasih budaya tadi itu. Mungkin untuk penerapan P4 seperti zaman dulu, mungkin perlu diterapkan kembali untuk era sekarang itu ya. Ini banyak orang Kira-kira, yang salah tentang iya, nafsir P4 ya. Gimana ya? P4 itu justru menghapus Pancasila. P4 tujuannya ya. Karena Pancasila itu urut-urutannya yang benar itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Ya. Terus pada waktu tahun 74 atas usul Amerika ya disuruh berubah. Kebangsaan itu jangan nomor 2, nomor 3 itu. Karena orang sekolah, orang bekerja, mendirikan pabrik ini tujuannya kan untuk manusia. Kelihatannya benar ya. Tapi menurut kitab suci, Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, justru bangsa itu lebih harus diutamakan daripada manusia. Kalau manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, seperti kaum kapitalis dan imperialis barat, apa yang terjadi? Ya perang dunia, Dek, karena eksploitasi. Saling menjajah, saling merebut, saling kuat. Karena mereka saling membentuk militer. Lah, tahun 74 dirubah menjadi P4. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Saya ulangi lagi. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu Pancasila itu yang mana? Ini nanti harus berani kembali ke sekitar tahun 60. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Titik. Dulu nggak sekolah itu ngapalnya gampang, Dek. Sekarang itu pegawai negeri kalau apel disuruh ngapalnya pating telu itu nggak karu-karuan. Karena retorika, bahasa, vokal itu mempengaruhi spirit manusianya. Oke, ya, saya lanjutkan. Kalau nanti misalnya ini tanggal 20 Maret KPU mengumumkan resmi bahwa pemenang Pilpres itu nomor 2, Pak Prabowo dan Gibran, kira-kira apakah di bawah kepemimpinan beliau nanti itu Indonesia akan menjadi Indonesia emas? Apakah akan terwujud ke sana? Ataukah mungkin ya sangat kontradiksi, akan kacau balau atau bagaimana? Pendapatnya yang gimana? Ya, yang pertama-tama siapapun nanti yang terpilih, entah Pak Prabowo, entah Mas Anies, entah Mas Ganjar, menurut saya sebagai warga Indonesia yang sudah tua ini tetap akan menghormati. Tapi saya sebagai orang politik bisa ngitung satu persatu. Tidak mungkin di antara mereka nanti akan bisa membawa Indonesia menjadi negara mercusuar dunia dan menuju ke keemasan. Semua tidak mungkin. Karena takut mengatakan Marxisme adalah itu aja sebenarnya. Kenapa kok takut mengatakan itu? Takut kalau tidak disenangi sama kelompok-kelompok. Karena kelompok-kelompok kekuatan politik yang ditunjang oleh media-media massa baik televisi ataupun di viral-viral, justru menuju negara agama itu yang paling gencar. Paling gencar. Karena biayanya besar, Dik. Biayanya besar. Biayanya besar. Itu dari dalam atau dari luar? Dari luar, Dik. Dari luar. Karena luar itu terus ngincer Indonesia ini supaya tidak pernah kuat dan tidak akan kuat. Iya. Oke, yang kemarin itu ada salah seorang juga spiritual yang mengatakan bahwa pasangan nomor 2 kemarin itu mendapatkan atau ketibanan wahyu ke Prabon. Nah, miturut jenengan bagaimana pendapatnya? Ya boleh-boleh saja, namanya pendapat ya. Dan kasepuan-kasepuan itu ya memang begitu itu. Begitu itu.
Semua selalu dikait-kaitkan dengan ini ya. Tapi ya itu tadi, tetap secara politik konsepsi apa, visi misinya yang akan dibawa, andai kata dia itu menjadi RI 1, itu aja. Oke. Terus kalau ini kembali ke tadi yang jenengan ceritakan bahwa kemarin sudah bertemu dengan beberapa raja itu. Kalau toh nanti kembali ke zaman kerajaan, kira-kira keistimewaan dari sistem monarki atau kerajaan itu apa? Kelebihannya daripada demokrasi yang sekarang kita pakai. Keistimewaannya sistem monarki itu satu, rakyat tidak digiring untuk rebutan coblosan, rebutan pimpinan lewat coblosan. Iya. Tadi itu. Yang kedua, iya. Mereka dibimbing untuk hidup itu berbudaya, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Itu diarahkan ke sana. Dan ini memang, waduh, Indonesia itu seperti bola dari seperti benang, tapi yang basah deh, bundur gitu. Jadi diwiwiti tekan itu untuk mengurai itu memang itu karena sudah terlanjur rusak. Bahasa saya sudah terlanjur rusak. Dan ini nanti hanya bisa secara spontan frontal, hanya kita tunggu datangnya seorang yang pinilih. Kalau Satrio Piningit banyak, ribuan Satrio Piningit. Tapi di antara Piningit, Satrio Piningit dengan pinilih apa bedanya? Kalau Piningit adalah getaran-getaran nasionalis yang di dalam jiwanya. Dan itu banyak. Hampir tiap daerah, hampir tiap tempat, mulai dari Aceh, mulai dari Kalimantan ada semua. Saya komunikasi terus dengan beliau-beliau itu. Tapi di antara beliau-beliau itu pasti satu, ada yang pinilih. Kalau sudah pinilih itu hubungannya apa? Dengan wahyu. Wahyu itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa dihitung dengan demokrasi. Itu walau alam bisawab, ya. Wahyu itu dari Sang Maha Kuasa kok. Tadi saya katakan di Ghana di Afrika tetap ada seorang yang mendapat wahyu untuk memerdekakan bangsanya karena sudah terlalu porak-poranda oleh orang barat tadi itu. Jadi bisa jadi Pak Prabowo juga dapat itu. Ya jadi, kalau kan, misalnya kalau beliau dapat ya syukur. Dapat kayak gitu kan berarti ya bisa-bisa saja kan. Ya bisa-bisa saja ya. Mungkin Gibran ya bisa-bisa saja, Anies ya bisa-bisa saja. Oh, kemarin itu juga ada pengamat politik juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega seolah-olah itu dalam tanda petik kan berseberangan dalam pemilu yang kemarin. Kalau pandangannya yang Jati, kira-kira beliau berdua ini akan rujuk kembali, bersatu kembali atau bagaimana? Ya, saya akhir-akhir ini dengan Mbak Mega itu, dengan Bu Mega itu, saya ternyuh sering meneteskan air mata ya. Beliau itu kenceng deh, kenceng sebenarnya, kenceng. Tapi karena mungkin sekarang itu sudah satu, umur tidak seperti yang lalu. Kedua, dan setiap politik di negeri ini, keluarga Bung Karno itu selalu dikepung oleh lingkungan-lingkungan yang tidak karuan. Yang kedua, Pak Jokowi itu mungkin juga bingung dalam arti kalau nanti itu tetap gandolan pada ibu, nanti dianggap saya itu tidak punya ketegasan, tidak punya pendirian, akhirnya secara tidak langsung pengen melaku dewe gitu, bisa juga ini, bisa juga secara psikologis. Jadi banyak kemungkinan yang akan terjadi ini. Iya. Sulit ditebak, ini sulit. Ya, tapi nanti kalau sudah sang pinilih datang, waduh, tertata deh, rapi, bagus. Soal presiden seumur hidup, bukan seumur jagung ini, ada beberapa juga yang mengatakan, menurut Eyang Jati ini sudah terjadi atau belum? Atau mungkin terjadi. Pada waktu itu Pak Jokowi itu ya, kok Pak Jokowi siapa? Pak Anu itu loh, Habibie ya? Pak Habibie mungkin ya. Seumur jagung mungkin beliau ya. Gus Dur juga 20 bulan. 20 bulan Gus Dur ya? Iya. Pak Habibie berapa dulu? Pak Habibie itu meneruskan
Pak Harto itu berapa bulan ya? Oh iya, meneruskan Pak Harto itu. Iya, itu juga ya enggak lama juga. Enggak lama juga, Iya. ya. Menurut saya kok sudah itu ya. Oke. Terus pendapatnya yang gimana? Banyak itu kemarin itu para spiritualis yang ngakunya begitu. Mereka itu mengatakan Pilpres begini, hasilnya begini, yang jadi ini, si ini. Tapi mereka ternyata banyak yang salah. Terus gini pertanyaannya, kira-kira mereka itu apa ya, mendapatkan informasi itu halusinasi atau bagaimana? Ya, jadi spiritualis itu Mas, itu tergantung satu background pengalaman politik, kedua telatennya untuk diskusi atau diskus di mana-mana tentang politik, yang ketiga mau pada membaur dengan dunia politik itu. Kalau itu biasanya tafsirannya itu banyak mendekati kebenaran. Jangankan itu, pernah saya itu ditegur sama anak saya gara-gara saya itu ditanya, Pak ini nanti kira-kira siapa? Waduh Bapak enggak pernah berpikir karena Bapak sudah enggak pengen ada pemilihan umum. Kalau ada orang di Kalimantan, orang tua itu sudah geletak aja di tempat tidur, enggak bisa kemana-mana, radio enggak punya, TV enggak punya, baca surat kabar enggak pernah. Tapi orang itu terkenal dulu itu orang bijak dan dukun gitu loh. Ditanyai seseorang datang, direkam itu di siar nih. Mbah ini nanti yang jadi presiden siapa? Anies. Begitu. Anies loh. Mbah tahu dari mana? Nggak tahu, pokoknya ada yang bisik saya Anies gitu. Lah itu saya sampaikan ke anak saya. Loh Pak, kok Anies bisa Pak? Ternyata akhir-akhir ini ya, yang simpatik yang simpatik ke permukaan. Anies loh menurut saya loh ya. Anies itu bahasanya tidak menyakitkan, bahasanya etisnya memang orangnya orang pinter ya. Ininya pinter juga dan tidak menyerang, tidak menyakitkan dan sebagainya. Itu. Nah, bayangan saya terus 3 kelompok ini, 1, 2, 3 ini rata-rata itu 30% lebih. Rata-rata perolehannya ya 30% lebih. Karena dengan Anies menang selisih sedikit, bayangan saya, hitungan saya nomor 2 ini menggeliat.